Hai semuanya, selamat datang di Infinity Channel. Kali ini aku akan mereview sebuah film yang berasal dari Korea, yaitu tentang seorang psikopat yang mencari mangsanya atau orang-orang di sekitarnya untuk dia bunuh. Tujuannya untuk memuaskan keinginannya. Lalu gimana cerita selengkapnya? Mari sama-sama kita nonton review filmnya. Pada awalnya, seorang perempuan yang tengah pulang pada malam hari, dia melihat sebuah mobil yang berhenti di belakangnya. Ternyata ada seseorang yang meminta tolong dan orang tersebut pun terluka di dalam mobil. Namun ternyata perempuan ini menjadi pancingan supaya dia bisa dibunuh oleh seorang psikopat yang bernama Dosik. Dan pandainya Dosik ini, dia berpura-pura memanggil polisi untuk mengabari bahwasanya ada terjadi pembunuhan di daerah tersebut. Polisi pun terkelabui dengan aktingnya. Lalu Shin berpindah kepada seorang perempuan yang bernama Kyungmi yang bekerja di kantoran, dan karena dia bisu, dia ditempatkan di customer service khusus untuk orang-orang yang bisu. Lalu Shin berpindah lagi di mana seorang adik perempuan yang bernama Sojung yang ingin pergi bersama teman-temannya. Namun abangnya yang bernama Jongtak tak melarangnya karena memakai pakaian yang terlalu seksi. Akhirnya dia mengganti pakaiannya dan abangnya menyuruhnya pulang sebelum jam 12 dan memberikannya sedikit uang agar dia tidak direndahkan oleh kawan-kawannya. Kembali ke Kyungmi tadi, ternyata dia diajak oleh bosnya untuk menemaninya makan-makan dengan koleganya. Tapi sayangnya ketika di restoran, Kyungmi malah digoda oleh kawan-kawan bosnya yang lain. Tetapi dia hanya menganggap itu sebagai sebuah lelucon. Kyungmi ternyata juga memiliki seorang ibu yang juga bisu sama seperti dirinya. Ibunya baru saja menerima gaji dari bosnya tempat dia menjahit. Dan dia memberitahu temannya kalau dia akan berlibur bersama putrinya ke sebuah pantai. Pada malamnya dia menjemput ibunya yang sudah menunggu di tengah gang. Karena bisu, dia menggunakan sebuah detektor di mobilnya. Tiba-tiba detektor itu memunculkan warna merah dan dia melihat sesuatu dan ternyata ada sebuah motor yang datang dari belakangnya. Dan dia panik karena takut motor tersebut akan menabrak ibunya. Dia berusaha untuk menghentikan ibunya dan syukurnya ibunya tidak tertabrak dengan motor yang lewat tadi. Akhirnya dia memberitahu ibunya supaya lebih berhati-hati ketika jalan dimanapun karena mereka tidak bisa mendengar suara apapun. Jongtak yang menunggu adiknya di rumah tetapi adiknya ini belum pulang. Akhirnya dia mencoba menelpon menanyai kabar adiknya tersebut. Di lain sisi ketika Kyungmi dan ibunya sampai di rumahnya, dia menyuruh ibunya menunggu di tengah jalan dan dia akan memarkirkan mobil ke dalam parkiran khusus untuk perumahan di daerah tersebut. Namun pada saat ibunya tengah jalan, ternyata ada Dosik di belakangnya yang ingin membunuhnya. Tetapi di saat bersamaan tiba-tiba lewat Sojung dan dia pun gagal untuk menyelesaikan misinya. Hal ini malah membuat dia mengejar Sojung tadi dan berusaha untuk membunuhnya. Kyumi tadi sampai di parkiran dan dia mencari parkiran yang kosong untuk memarkirkan mobilnya. Nah, Jongtak berusaha menelpon adiknya lagi, tetapi ternyata teleponnya itu malah ditolak. Dan dia semakin takut dengan kondisi adiknya. Pada saat dia sudah mencari adiknya, dia berjumpa dengan si ibu. Tetapi karena si ibu bisu, akhirnya dia meminta maaf dan langsung mencari adiknya kembali. Setelah memarkirkan mobilnya dan kembali menjumpai ibunya, Kyungmi malah menemukan sebuah sepatu di tengah jalan. Dan Dosik yang melihatnya sambil mengatakan kalau si perempuan ini menyentuhnya ataupun mengambilnya, maka dia akan mati. Dan benar saja, ketika Kyungmi masuk ke gang tersebut, ternyata di sana ada Sojung yang ternyata dia masih hidup. Dan datanglah Dosik dari belakang dan mencoba untuk membunuhnya. Tetapi dia berhasil lari dari tempat tersebut ke parkiran mobilnya agar dia bisa pergi dengan mobilnya tersebut. Tetapi dia mencari pintu keluar terlebih dahulu. Dan karena dibukanya pintu tersebut, Dosik melihatnya. Dia pun mencoba melarikan diri dan akhirnya dia berhasil melarikan diri dari Dosik. Ketika Kyungmi memasuki mobilnya, dia melihat detektor berwarna merah dan benar saja bahwasanya Dosik sudah ada di belakangnya dan ia pun semakin ketakutan. Lalu dia langsung menancap gas mobilnya dengan sangat kencang. Lalu dia mencoba mengerem tiba-tiba dan membuat mobilnya menabrak dinding. Dia pun langsung keluar dari mobil dan pergi dari tempat tersebut. Karena dia tidak ingin ibunya tersakiti, ia berusaha lari melawan arah posisi ibunya sampai akhirnya dia menjumpai ibunya dan langsung menekan tombol darurat yang artinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Ketika sedang menunggu polisi, tiba-tiba Dosik datang kepada Kyumi dan ibunya dan dia sudah berganti pakaian dengan pakaian yang sangat rapi. Dia menanyakan kalau dia sedang mencari adik perempuannya. Dengan polosnya, Kyumi memberitahu kalau dia melihat seorang perempuan yang sedang ketakutan di dalam gang.
Akhirnya Dosik meminta agar mereka berdua menunjuki di mana adiknya tersebut. Pada saat ingin menuju ke tempatnya, tiba-tiba polisi datang dan mereka langsung pergi ke tempat polisi. Rencana Dosik pun gagal yang kedua kalinya. Di sana mereka berusaha untuk memberikan informasi mengenai perempuan yang dijumpai oleh Kyungmi. Sampai di kantor polisi, mereka melihat CCTV di dalam parkiran, tetapi tidak ada kejadian apapun di sana. Malahan ada seseorang yang menjumpai tas dan jaket Kyungmi, dan polisi menganggap kalau Kyungmi ini sedang dalam kondisi yang sedang mabuk. Akhirnya mereka berdua diperbolehkan untuk pulang. Tetapi si ibu masih curiga dengan laki-laki tersebut. Kalau Dosik ini memang orang yang jahat kelihatan dari wajahnya. Pada saat di dalam kantor polisi, polisi memintai keterangan saksi Kyungmi untuk memberikan jawaban tentang apa yang telah ia lihat. Dan si ibu pun masih curiga dengan si laki-laki tersebut, yaitu Dosik. Tiba-tiba seorang pak tua karena kesal melihat Dosik, akhirnya dia mencoba untuk menyerangnya. Dan polisi pun langsung membawanya keluar dari kantor polisi. Handphone Dosik yang tadi terjatuh, lalu si ibu mencoba untuk mengambilnya dan melihat ada foto profil perempuan. Dan Dosik langsung mengambilnya dan menutup handphonenya tersebut. Lalu Dosik mencoba untuk melihat keterangan yang diberikan oleh Kyungmi kepada polisi setempat. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yaitu Jongtak untuk meminta pertolongan kepada polisi untuk mencari adiknya, karena adiknya belum pulang sampai sudah tengah malam seperti ini. Lalu tiba-tiba Dosik memegang tangan ibunya dan mengancamnya agar dia tidak banyak bergerak dan jangan mencoba untuk memberitahu anaknya bahwasanya dialah yang telah mencuri adiknya si Jongtak. Tiba-tiba Dosik menyerang Jongtak dan mengatakan bahwa dialah yang telah mencuri adiknya dan ingin membunuhnya. Dan ketika polisi datang, mereka berpikir kalau Jongtak ingin membunuh Dosik dan akhirnya polisi menembaki setrum ke Jongtak. Kyungmi dan ibunya malah heran karena sebenarnya mereka laporkan ke polisi tadi ialah Dosik yang ingin menyerang Jongtak, tapi malah Dosik yang dilepaskan. Namun pada akhirnya dua polisi ini tahu bahwasanya Jongtak yang tadi datang ke mereka ialah seorang polisi juga, dan mereka pun langsung meminta maaf. Kyungmi dan ibunya telah sampai di rumah mereka, tetapi mereka tiba-tiba takut karena lampu yang ada di rumah mereka itu kedap-kedip. Mereka takut kalau seseorang datang ke rumah mereka. Ternyata itu hanyalah bos ibunya yang ingin membantunya malam-malam. Karena tinggal sendirian, Kyungmi mencoba melihat keadaan rumahnya karena lampunya yang kedap-kedip. Dan dia pun ketakutan sampai di mana ketika dia sedang duduk di tengah ruang, dia melihat detektor bonekanya yang bergerak-gerak. Akhirnya dia menoleh ke belakang dan hampir saja dia dibunuh oleh Dosik. Lalu dia mencoba menghubungi Jongtak bahwasanya dia sedang dalam keadaan bahaya. Jongtak pun langsung bergegas lari ke rumahnya Kyungmi. Kyungmi berhasil kabur dari jendela rumahnya, tetapi hampir saja dia dibunuh karena rambutnya berhasil ditarik oleh Dosik. Akhirnya dia mencoba lari dari rumahnya. Dosik juga berusaha mengejar Kyungmi dan Jongtak juga mengejar mereka dari belakang. Sampai di ujung jalan, Kyungmi tidak tahu lagi lari ke arah mana. Lalu dia sangat ketakutan karena mungkin dia berpikir nyawanya akan terbunuh. Tiba-tiba Jongtak datang dan meminta informasi tentang adiknya. Lalu dia kebingungan karena Dosik malah memberikan dua pilihan, apakah dia ingin menolong adiknya atau malah menolong si perempuan bisu tersebut. Akhirnya Jongtak memilih untuk menolong adiknya dan dia langsung berusaha lari ke tempat lokasi yang diberikan Dosik. Ternyata lokasi yang diberikan malah rumahnya Kyungmi, dan ternyata Jongtak telah dibohongi oleh Dosik. Kyungmi yang telah disekap oleh Dosik, dia berusaha mengambil debu dengan tangannya dan melemparnya ke wajah Dosik. Akhirnya ia kabur lari dari tempat tadi. Pada saat sedang berlari, Kyungmi melihat perempuan tadi yang dia tolong berada di tengah jalan, yaitu Sojung, dan mereka berdua bersembunyi di dalam sebuah gang. Lalu Dosik datang ke tempat mereka, tetapi Kyungmi berusaha memancingnya agar dia tidak mendekati Sojung dan mengejar dia. Kyungmi mencoba kabur dan menjauh dari Dosik, dan dia mencoba lari ke pusat kota agar orang-orang bisa melihat kalau dia dalam keadaan bahaya dan ketakutan. Dan syukurnya Sojung telah diselamatkan oleh petugas setempat. Tetapi si ibu tadi malah sedih karena dia berpikir kalau anaknya itu telah dibunuh oleh psikopat tersebut. Anehnya pada saat di tengah kota, para polisi menganggap kalau si perempuan bisu ini ialah adiknya Dosik. Dan dia memberitahu kalau adiknya sedang dalam keadaan yang depresi. Lalu si polisi memberikan Kyungmi kepada Dosik tadi beserta pisau yang ada di tangannya. Lalu Kyungmi dibawa oleh Dosik ke dalam satu gang. Dan tiba-tiba dari belakang datanglah Jongtak untuk memukul Dosik. Mereka berdua berkelahi di situ sampai akhirnya Dosik berhasil dipukul oleh Jongtak.
Namun sayangnya, John Tak malah hampir terbunuh oleh Dosik yang dipukul dengan kaca sampai kepalanya terbentur dengan keras. Di saat bersamaan, si ibu sedang berlari sambil menangis mencari anaknya. Lalu tiba-tiba dia jumpa dengan Dosik dan memohon agar dia tidak membunuh anaknya tersebut. Dan dari kejauhan, Kyumi melihat kalau ibunya sedang bersama Dosik. Lalu dia mencoba lari untuk mengejar Dosik sampai pada akhirnya dia menusuk Dosik di tengah keramaian. Tetapi nyatanya dia malah menusuk dirinya sendiri agar orang-orang menganggap kalau Dosiklah yang telah menusuk dirinya. Lalu Dosik sangat ketakutan dan polisi pun langsung menembaknya kerana dia berusaha untuk membunuh Kyumi. Akhirnya Kyumi beserta ibunya selamat dari pembunuhan Dosik tersebut dan polisi pun datang ke tempat mereka untuk menenangi mereka. Di akhir filem diperlihatkan bahwasanya Kyumi dan ibunya dan juga John Tak beserta adiknya mereka berlibur bersama ke pantai yang tadinya sudah direncanakan isi ibu sejak awal setelah dia menerima gaji. Mereka pun terlihat bahagia dan terlihat seperti terbentuknya keluarga yang baru. Dan filem pun selesai. So, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga like. Dan silakan komen di bawah jika kalian ingin request suatu filem untuk direview. Dan sampai jumpa di video berikutnya.